menjaga harkat martabatku ya ketika live. Kalian yang jahat sih aku rasa. Gitu. Kalau ternyata live-nya juga mengundang banyak hal yang buruk dan dibaca Mega, itu bukan hadiah yang baik buat pernikahan dia aku rasa. Kalian gak bijak banget itu loh. Mau mukanya jelek, kayak mau dekornya jelek, mobilnya jelek, akarnya jelek, diem. Sekali ini aja, diem. Kasih dia ketenangan, kesenangan untuk membaca doa-doa baik. Kalian mah, habis ponakannya marah-marah, tantenya marah-marah. Aku gak marah, sorry. Aku orang yang cukup matang menghadapi kebusukan-kebusukan fansnya Mega. Jadi kalau kalian mau memancing aku untuk marah-marah pakai bahasa-bahasa yang gak enak, I'm so sorry, I'm not this person. Hargailah Mega itu mikirin gimana teman dekatnya datang, gimana dari Amerika Mbak Ayun ngecekin, gimana hotelnya Mbak sudah dijemput Mbak. Yang satu sudah Mbak, sudah tidur nggak ya? Sudah enak nggak tidurnya? Besok ya apa ya Mbak? Minggu temanku mau datang tapi harus kerja minggu. Ya apa Mbak Ayun? Carikan kendaraan. Please, dia udah banyak pikiran mamanya. Barusan telepon aku. Kok kamu di sana Mbak nggak pulang? Tunggu Meg, aku masih sama Gia. Bentar, ketemu 10 menit tadi untuk bantuin Gia cari tiket untuk kepulangan dia. Subuh aku harus atur keretanya, nggak lagi pakai Grab atau nggak lagi pakai rental. Dia masih mikirin gimana Gia pulang, gimana mamanya yang nggak tidur, gimana aku yang terlalu capek kata dia, dan semua orang yang udah bantu dia. Please, jangan kalian jahat gitu loh, nggak suka blok akunku, blok akun Mega, jangan dilihat. Aku pengen itu bisa aku pengen ada AI yang bisa menyaring link YouTubeku hanya untuk orang-orang yang mendoakan baik. Untuk orang-orang yang berhati busuk, no. Totally no. Kenapa Gia tidak nginep di rumah Mega lah? Mega aja nggak nginep di rumahnya. Mega ada di hotel, lebih proper untuk dandan. Begitu. Dan ini momen pernikahan yang nggak mungkin. Bule itu nggak suka mengganggu seorang yang baru menikah. Gia aja lihat ketika Mega tadi direbut orang-orang untuk berfoto, Gia bilang, please, this is Mega wedding. Ini kan seremoni yang sakral. Kenapa orang-orang tidak mencoba membuat Mega kasih ruang? Ya ini Indonesia Gia. They love Mega and love you. Jadi Gia tadi banyak minta foto di saat masih seremoni dan dia kurang nyaman. Ya aku akhirnya yang menghalau lah istilahnya, ngasih pengertian ke orang-orang, please tunggu habis akad gitu. Oke, besok komennya dinonaktifkan ya. Oke, please. Oke, aku akan minta begitu. Biar nggak dibaca para vendor WO-nya yang sudah bantu, timku yang sudah bekerja berbulan-bulan untuk milihin undangan macam-macam. Melelahkan. Ketika hasil kerja kerasnya sudah finish, nggak dihargai, udahlah, seneng nggak seneng diem. Aku tuh ya kalau ada manten yang aku rasa makeupnya kurang oke, ya aku akan diem. Dia itu aku harus hargai pilihan dia untuk make up fantasi kayak makeup bold, makeup India, nggak julid. Oke ya, besok aku akan tetap live, aku nonaktifkan. Tapi aku coba pikir lagi deh malam ini. Kalau aku merasa itu akan memperburuk keadaan mental keluarga Mega dan kami, aku nggak live. Nggak apa-apa tuh, aku udah bayar lunas semua. Mereka bakal juga nggak apa-apa kalau aku bilang stop, nggak usah live. Aku udah bayar semuanya. Karena tante sok ngancam, aku punya kuasa dong. Untuk hari ini maksud aku, Mega juga akan nurut insya Allah sama aku. Dia nggak akan peduli. Kalau menurut Mbak Ayun itu yang terbaik, oke lakukan. Pasti dia gitu. Untuk kebaikan semua. Tumben bijak. Kapan aku nggak bijak? Sorry. Kapan aku
jadi tante yang ala kadarnya gitu, gak menjaga mentalku sendiri. Kalau semua orang minta aku jaga mentalnya, siapa yang jaga aku? Gimana perasaan aku sebagai orang yang harus meladeni kepentingan banyak orang? Masih dihujat aja. Kau jadi aku belum tentu kuat, ya kan? Mega lagi di hotel, baru telepon istirahat karena dia harus bangun jam 2 pagi untuk make up dan fitting, bukan fitting, ngepasin baju. Karena baju Mega itu baju yang langsung dijahit di badannya ketika nggak pas. Jadi ada butuh waktu banget untuk masang melati bla bla bla. So dia yang sebenarnya khawatir sama aku, kenapa jam segini masih nggak jelas di mana sendirian. Aku coba pikirkan, tante sok banget. Ya iya dong, yang booking aku, yang ngurusin aku, yang ngatur running live aku, ya terserah aku dong mau live atau enggak. Lu punya ponakan, lu punya kuasa. Kalau Ko Hee-jin jujur nggak akan datang besok di Surabaya. Udah, aku nggak mau nutup pintu, udah akad. Jadi yang datang ke Surabaya, Kam Doo-min, head coach, agen Mega, Kim Michael, sama Mas Wibi dan timnya. Udah itu aja yang terkonfirmasi. Sisanya lagi latihan, nggak bisa. Tapi mereka udah ngucapin secara pribadi ke Mega. Teman-temannya Korea udah pada WA tadi. Jadi jangan lagi ada kata-kata, tahu kan orang Korea gini aja nggak datang. Orang punya keputusan sendiri dong, punya waktu untuk bisa memilih kapan dia harus hadir. Dan Mega hanya salah satu pemain asing, hanya salah satu ya. Jangan pernah fanatisme buta terhadap seseorang, termasuk terhadap Mega. Ini saranku, biar nggak sakit sendiri kalau ada apa-apa. Saranku itu, jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap seseorang. Please do not trust anyone. Percaya saja pada dirimu sendiri dan Tuhan. Itu akan membuat kamu lebih nyaman terhadap something gitu ya. Besok yang akan datang pejabat-pejabat Jember, jajaran TNI Polri, koleganya Mama Mega semua, temen deket, sangat deket Mega, Medita, Gia masih, sama temen-temennya kakaknya, dan temenku paling 3 tuh, sama media. Masih berseragam putih, acara apa mbak? Ya nggak ono, belum sempat ngapa-ngapain. Aku habis akadnya Mega, nemenin Mega di satu hotel untuk bebersih, untuk pulang, untuk walimah. Tahu walimah ya, selamatan istilahnya, mendoakan bapak-bapak di rumah Mega. Setelah itu Mega bercengkrama mamanya sama teman-teman deketnya. Dan Mega kembali ke hotel. Aku masih stay untuk ngeloading, untuk supervisi timku ngeloading souvenir Mega, souvenir VIP Mega, memastikan loadingnya aman, ngecekin WO, ngecekin gestar. Meskipun sudah ada WO dan LO yang aku tunjuk, tapi lebih tenang, double check. Aku lagi cek makanan artis yang di hotel A udah belum, kapan JR-nya. Memastikan semua aman, catering semua udah tenang. Memang aku nggak pegang sendiri, tapi aku cukup supervisi aja gitu ya. Aku nggak sempet dong pulang. Setelah itu dari gedung sebentar aku ke kantorku untuk ngecekin barang-barang yang harus aku bawa tuh di gedung Mega. Setelah itu ke Gia
fitting baju yang aku bawa dari rumah. Alhamdulillah pas. Mungkin tapi dia akan pakai 2 baju besok bergantian, untuk pagi temu manten dan siang untuk resepsi. Aku minta dia habis temu manten pulang dulu aja, terlalu kredit, biar dia istirahat. Terus menjelang bubar Hamin 1 jam 2 jam dia datang lagi dengan baju yang lain, gitulah istilahnya. Hal sekecil itu kenapa tante pikirin lah terus? Ya begitu. Karena nggak mungkin kalau yang ini aku kasih ke tim, karena Jia kan belum tentu mau turun dari kamarnya gitu. Kalau sama aku kan ada Tante Mega, doi turun, mau tak temuin secara pribadi. Kalau sama orang lain kan belum tentu. Itu udah, aku udah clear, udah kepastikan semua. MC udah datang dari luar kota 1, MC Jember, gestar alhamdulillah ini kayaknya udah masuk ke hotel. Nih, Tante Ayun besok mohon izin ada orang dari Obat Ganteng 12 orang dari timnya Dio di jual beli mobilnya kayak gitu-gitu ke Tante Ayun. Tante Ayun nerusin ke WO, minta tolong ya yang 12 orang temen Dio dipersilakan duduk di tempat keluarga kek, setelah makan boleh foto bareng untuk eksklusif karena itu timnya Dio, gitu-gitu. Sepele sebenarnya, cuman modal mulut sama HP, ya kan? Tapi kan tetap harus, namanya official partner ya, memang harus ya bekerja untuk memastikan semua aman, begitu. Kalau tanggal 12 WO-nya udah ganti. Ya ada beberapa hal yang dari Jember ya, misalnya undangan kayak Videotron, MC aku yang pilih. Terus karena teman-teman vendor kan kenal aku, lebih murah gitu-gitulah. Di Surabaya aku tamu nanti, mereka pakai Farms organizer dari Jombang. Kalau di sini pakai Lily Project, rekananku banget, teman deketku. Jadi aku nyaman kerja sama dia, gitu-gitulah. Jadi besok yang datang yang pasti tetap Gia untuk temu manten. Temu manten sebelum kirap tamu datangnya. Tanggal 12 live nggak ya? Tak coba tanya ya. Kalau nanti nggak live mungkin aku akan coba ngomong ke Dio karena itu acaranya Dio. Aku harus hormati dia. Kalau ada live ya syukur, nanti aku suruh mereka untuk spam linknya seperti biasa. Kalau enggak nanti aku coba sarankan ya mungkin pakai vendor yang ini atau vendor Surabaya, karena vendor ini akan membawa juga, akan ke Surabaya juga untuk Videotron dan penayangan video-video Mega nanti. Semoga ada dan semoga Mega mau aku live. Ya kalau mau ya bisa. Rodok pucet, yo makeupku luntur guys. Aku tadi nggak pakai makeup, jadi aku tadi pagi pakai baju casual memastikan semua mahar Mega seserahan Dio, karena seserahan Dio tidak bawa dari Surabaya, dititipkan ke aku uangnya untuk kita belikan, takut bau dan semuanya. Alhamdulillah tadi fresh semua, overall kuitarnya semua cantik, semua oke. Aku bawa dari kantorku ke masjid, gitu-gitulah. Kalau maharnya itu aku bikin sendiri, happy sih. Aku bikin sendiri pakai tanganku, 9 piece. Ya bangga lah untuk ponakanku. Untuk orang lain aja bisa, kenapa untuk Mega nggak bisa gitu. Maharnya aku juga yang bikin, figura mahar. Terus seserahannya juga. Terus untuk hampersnya juga untuk seserahannya Dio. Alhamdulillah semua tidak ada yang kurang, tidak berlebihan, cukup cantik dan Mega suka. Jadi soal makeup is done. Tadi Mega gak jelek, Mega cantik. Turun ngatus, mandi tadi pagi ya. Cantik tau Tan, yang cantik Mega. Iya emang cantik. Dan Mega tadi nggak ada komplain kok sama makeupnya. Kalau Mega nggak suka pasti ngomong nggak suka aku jelek gitu. Nggak ada dia mulutnya ngomong kayak gitu. Happy, Mbak aku cantik dong. Gitu.
cantik ya. Yang ngomong Mega tadi nggak cantik itu nggak suka kali. Istirahat lagi aku mau ke gedung, cek tipis-tipis saja. Setelah itu baru bubuk. Tante Gia tadi nangis banget. Tadi dia aku tarik ke atas, yuk temenin Mega, is okay. Gak apa-apa, karena dia selalu tanya, tante gini gak apa-apa, gini gak apa-apa, karena dia takut salah. Ayo temenin Mega di atas sampai dia turun, sampai sah nanti. Oke tante gitu. Mau close? Oke, berapa? Oke, sebentar mau bayar minuman. Close bill aja kan? Aku sambil nunggu jemputan ya kakak, gak apa-apa ya. Oke. Aku suka sebenarnya tempat ini. Aku dulu sering sama teman-temanku di sini. Main di sini? Iya. Ska Lounge. Sebentar. Aku bayar minumanku dulu ya guys. Thank you mbak. Ya. Coba dihitung dulu. Kembali sih. Udah. Ya. Thank you mbak. Kau usah. Makasih. Yuk. Aku minum ginger ice, es jahe. Makanya serak. Mas kawinnya 8 gram. Enggak, mas kawinnya itu enggak 8 gram, lebih. Cuman kita tulis 8 gram karena Mega suka angka 8. Terus aku tanya kepada orang yang ngerti, enggak apa-apa aku tulis 8 tapi lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kalau kita nulis di mahar 8 tapi kita kasih 7 itu enggak boleh. Tapi kalau kita nulis 10 gram tapi kita kasih 12 itu boleh. Jadi sebenarnya perhiasannya 10 graman lebih. Bentuknya kalung, gelang sama cincin. Oh, kalung gelang. Kalau cincinnya kebetulan endorse dari Mas Wibi, dari satu perusahaan perhiasan namanya Spila. Kebetulan Spila itu ternyata saudaranya temanku, bule tay. Spila Jewelry itu perusahaan perhiasan, kalian cek aja di IG, itu yang kasih endorse Mega cincin kawin. Tapi maharnya murni semua dari Dio, perhiasan, kalung, gelang, aman. Uangnya Dio, please dikirim ke aku, transfernya ke aku kok. Jadi aku yang membelikan dalam bentuk barang. Kalau kalung gelang Dio bikin sendiri. Itulah maknanya ya 8. Jadi 8 gram perhiasan tuh maknanya 8. 4725 4 Juli 2025. Kalau perangkat alat sholat, mukena, sajadah, sama tasbih digital. Dan kalau ada netizen yang nyepam nanti, lo itu tasbih dari aku sudah dibeli kok. Jadi kita cek harga di online, dia tuker dalam bentuk uang. Daripada beli mbak, semua ada kata Mega. Biar Mas Dio ganti uang. Jadi semua seserahan Mega itu adalah barang yang sudah ada dan banyak barang-barang baru dibeli Dio, dijadikan bentuk seserahan. Begitu. Baju Mega waktu prewed di pantai, baju dikasih fansnya. Enak kan? Anak itu sesantai itu. Ini baju dari fansku loh mbak, roknya aja aku beli. Pasti bangga fanmu Meg, kamu pakai. Jadi kalau kalian yang sudah ngasih Mega dan ternyata dipakai Mega untuk beberapa pernikahan dia, ya bersyukurlah. Dan dia nggak mau makeup manglingi memang, nggak mau dempul yang terlalu banyak, nggak mau. Dan Mega itu tipe yang kalau didandani berlebihan jelek. Sorry, Mega itu kalau didandani berlebihan, alisnya terlalu tinggi atau makeupnya terlalu mengkilat, lipstiknya terlalu nggak bagus, cantiknya kurang. Kenapa ya? Kayak menor gitu loh. Tapi kalau soft, pinkies gitu dia cantik menurutku. Mega lebih nggak cakep kalau makeupnya terlalu berwarna. Kenapa ya? Ya aku yang tahu jenis kulitnya, warna kulitnya, tone yang dia suka. Jadi aku ngerti. Kenapa tante ngerti? Ya aku tidur sama dia, hidup sama dia hampir berbulan-bulan, meskipun gak tiap hari. Jadi besok Mega makeupnya bold,
Kalau tadi kan pinkish, besok lebih bold, lebih tajam. Bajunya pakai Jawa pakem, pakai tusuk mentul. Aku spam dulu, pakai sanggul hijab, tusuk mentul, melati, menjuntai, dan bajunya berekor panjang. Besoklah kalian lihat. Mukanya kelihatan putih bangetan. Ya emang putih Mega. Emang kulitnya mulus dan mengkilat. Kulitnya Mega itu glowingnya bagus. Kalau kamu ngomong harusnya begini, make upnya begini, ya kita siapa gitu. Mua itu sudah orang yang belajar banyak dan berinvestasi banyak untuk mereka bisa mendandanin orang. Terus kita komentar make upnya Mega itu loh, kita apa? Kalau aku nggak berani mengkomentari sesuatu yang aku nggak bisa, jadi aku mending diam. Kalau kamu tadi lihatnya dari live, ya live itu kan kamera panggul, kamera TV yang panggul, sangat tajam, ilusi optiknya sangat kental, tidak ada filter apapun. Kalau kalian lihat manten cantik, ya karena filter. Kalau ada manten yang bener-bener gak ada pori-porinya, yakin itu dempulnya segini, malah gak bagus menurut aku. Aku malah panglin tante pakai hijab meski cuma ala kadarnya. Akad tadi akad, ya masa akad rambutku menyala kayak gini ya. Mana rambutku sudah kembali ke warna apa ini? Hazelnut atau ash brown grey. Ash brown grey. Menurutku sih bagus. Ya beginilah menghormati acara sakral di masjid. Di masjid kan gak boleh terbuka. Gia ada kepentingan, jadi besok setelah pesta sore mungkin malam atau masih aku carikan tiket, dia harus out dari Jember. Gia hotelnya bagus tidak menurutmu? Aku spill ya. Sebentar. Untuk sekelas ini bagus tidak? Gitu aja. Gak mungkin aku pilihkan hotel yang hotel melati. Ya udah, menurut kamu kerudung Gia dari tante, aku pinjemin. Aku semalam kan belanja sama dia cepat. Kata Daniel, you look so professional. No, I'm not professional, but this is my job. Aku bilang hospitality, doing something for someone is my job. Aku bilang itu amanah dari Mega. Aku temenin kamu belanja cepet, makan cepet, yuk istirahat cepet. Gak usah beli kerudung. Aku ingat aku punya kerudungku akad nikah, kau pakai, kau pasti cantik, dari lace. Terus dia bilang, oh I'm so sorry, are you okay? Aku pakai veil dari kamu, it's okay, pakai aja. Gak pernah aku pakai setelah akad nikah gitu. Aku pinjemin. Tak cantik. Bule itu gak suka terlalu yang berenda-berenda brokat berlebihan, gak suka. Dia suka yang tanpa manik-manik terlalu berlebihan. Ya sudahlah. Aku besok pakai baju. Nah, besok keluarga Mega sebenarnya tidak pakai baju perias. Jadi Mama Mega kasih seragam pada kami, uniform, bukan seragam sih. Kasih baju untuk keluarga inti. Kakak Mega, Mbak Winda, Mas Bagus dan istrinya, aku dan Mas Catur, suamiku yang tadi jadi saksi di sebelah, omnya Dio. Terus satu lagi istrinya kakakku yang baru meninggal, omnya Mega. Kami dapat seragam dari Mama Mega. Cukup keren, warnanya gold, bawahnya batik dan gold gitulah. Semua akan sama besok. Jadi kita nggak pakai baju dari perias. Dia kaget, iya dia bilang, aku kasihan Mega. Gak apa-apa ta, ini kan acara sakral kok foto-foto. Ya ini Indonesia Gia. Aku akan halau mereka juga nanti pelan-pelan gitu.
Suara burungnya nyeremin. Mana? Suara burungnya nyeremin yang mana sih? Tadi akad pakai WO, pakai 2 tim, Redline, EOku dan WO, Lily Project. Jadi gini, official partner itu mensupervisi segala hal yang ada di tim vendors, termasuk WO. Jadi aku bukan di atasnya WO, aku mensupervisi semua hal di bawahku. Ada WO, sound system, gitu-gitu semua. Talent, termasuk pemilihan mobil, akad, aku semua. Mobil resepsi juga, patwal. Jadi sebenarnya nggak mau pakai patwal tadi semalam subuh aku kok iseng, kayaknya patwal deh. Mega biasanya kan aku takut mobil Mega kan terbuka ya, semi ya. Aku takut ada banyak orang yang di samping Mega. Aku pikir oke, patwal. Aku telepon orang lantas. Dengan berbagai pernegoan akhirnya aku dapat harga yang cukup worth it untuk 2 kali patwal. Baru tadi pagi deal. Jadi jam 12.15 Mega dijemput patwal, aku baru deal jam 11. Oke, jemput ya Pak. Kita harus adaptif terhadap berbagai hal. Aku rasa patwal cukup worth it lah buat Mega, biar nggak terlalu banyak kendaraan yang ikut ya. Tante, mobil pengantinnya antik bagus. Iya, aku ada persewaan namanya Gunrock. Dia punya 3 E2 sebenarnya. Sebenarnya yang aku tawarkan ke Mega pertama bukan itu, VW Kodok. Gak cukup. Kasihan, tadi aja susah. Keluarnya susah gini. Karena ini lututnya terlalu tinggi, terlalu ke depan. Jadi tadi jok mobilnya dikedepanin biar Mega bisa masuk. Jadi kalau pakai yang pertama, ini nih aku spill. Ini mobil pertama yang aku tawarkan ke Mega dan sebenarnya ACC. Cuman aku pikir-pikir, kok yo sakno wong sesek aku gitu. Pertama oke, tante cantik gitu. Jadi kalau kalian butuh mobil antik di Jember, aku rekomen. Jadi mobil pertama Mega ini nih. Ini mobil yang aku tawarkan pertama dan oke. Kalian bisa bayangin gimana Mega masuk dengan dandanan yang ribet. Ini pasti susah nekuknya. Akhirnya oke, aku carikan yang lebih proper ya buat kamu, aku gitu. Aku carikan yang lebih proper, muncullah ini. Dan ini yang dipakai. Saya mau treatment kolam, kemungkinan baunya menyegar. Gak apa-apa kalau katanya mau pindah di atasnya jangan. Pakai kaporit. Nggak apa-apa. Ntar lagi aku udah selesai. Lanjutkan aja. Makasih ya. Mobilnya mobil rental. Iya. Mega aku udah tawarin mau pakai kereta kencana. Ih, nggak usah alay-alay gitu Mbak, katanya. Nggak usah terlalu lebay kata dia. Dia nggak suka. Jadi besok pakai mobil yang lebih gede. Karena besok kan royal wedding ya, heritage, vintage, pakem Jawa. Jadi mobilnya harus yang gagah perkasa, hitam menyala gitu. Gitu. Besok di gedung, iya. Mega di belakangnya bisa selonjoran sendiri. Suka banget, seleranya estetik. Itu sebenarnya seleraku. Alhamdulillah, jadi semua hal yang Mega pakai, misalnya mobil antik itu seleraku sebenarnya. Tinggal aku bilang aja, Meg ini cakep Meg. Oke, Mayun suka gitu. Kalau Mega nggak ACC meskipun menurutku bagus, dia nggak akan bilang suka. Jadi semua rekom undangan gitu-gitu aku yang pilihin. Detailnya aku yang pilihin. Desainnya juga. Dan dia tinggal ngomong oke ACC, oke enggak gitu. Aku bagian bendahara karena dikasih sekian budget, aku pegang memang untuk segala pembayaran yang aku keluarkan, expand semua pernikahan Mega gitu. Ya Mega. Ya dia datang sama Daniel. Aku mau dijemput jam berapa ini? Belikan wis cowok. Belikan 300-an aja.
Aku dijemput jam piro, guys? Wes rong jam iki kene. Aku di sini mulai jam 7.30. Ya Tuhan, pemain RS gak datangnya ke sini Surabaya. Besok pagi resepsi Mega, bentar lagi jam 2 pagi bangun, bentar lagi. Mega. Tante mau kemana? Aku mau ke kasur yang enak, tapi belum bisa. Aku juga tadi, jadi mobilku kan dipakai tim ya. Memang aku sewa, bukan aku pakai satu orang driver yang khusus. Aku terlalu capek untuk nyetir. Kau tahu, aku kemana-mana naik motor diboncengin, biar bisa sat-set. Mobilku kemana, aku kemana. Aku dibonceng naik motor tadi pakai. Jam 12 aku baru pulang dari kantorku. 12.10 aku ke rumah, ganti baju ini, make up sebentar, 10 menit, cas, parfuman. Parfum dikasih Mega dari Korea. Aku pakai baru hari ini dan aku langsung dandan, langsung berangkat ke masjid, naik motor. Pulang juga naik motor ke Aston. Jadi aku bener-bener apa ya istilahnya, nggak menggantungkan diri pada driver gitu-gitulah. Gitu. Jadi aku bener-bener cepet kemana-mana naik sama timku yang naik motor. Mobilku dibawa driver, biarin aja buat ngangkut mahar kayak apa kayak gitu. Ini di Aston bukan, ini bukan Aston. Kejutan lagi nggak ada yang terkonfirmasi datang. Aku nggak mau nutupin lah, jujur itu. Yang datang insya Allah di sini Gia. Itu udah cukup sih aku rasa mewakili teman dekat Mega. Pak Lurah datang, astagfirullah, datang. Oh langsung disiram gitu aja? Iya, tunggu dulu tadi. Saya kira orangnya masuk. Oh, silakan, nggak apa-apa mas. Enggak, head coach nggak datang di Jember. Terlalu jauh, kasihan. Gia aja bilang, tante aku dari bandara ke sini jauh ya, capek. Makanya capek, 3 jam 4 jam. Tante kenal Mbak En. Lah tadi En datang. En itu saudara yang ngasih endorse cincin kawin ke Mega. Acara selanjutnya kapan? Please ketikin, tolong sayang-sayangku, cintaku yang ada di sini, ketikin kapan acara Mega. Aku udah seharian marah-marahin vendor yang kadang ada telat-telatnya. Please. Pagi. Yes. Jadi kalau ada yang pertanyaan diulang, please. Anda yang ngetik, sayang-sayangku. Aku nunggu jemputan timku. Mobilku dibawa untuk ngeloading ini tadi, souvenir, biar nggak kena hujan pakai mobil tertutup. Kok gak ada barcode-ku? Hina wan manjan.